Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini akan mempresentasikan jawaban saya tentang pendidikan kebencanaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almaida Zaina Zafira dengan NIM 240104064 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama ada upaya atau tindakan mitigasi bencana untuk bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, di upaya ini ada juga manajemen bencana. Yang pertama itu ada kegiatan prabencana. Kegiatan prabencana itu mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Terus yang kedua ada kegiatan saat bencana, itu mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara. Terus ada seperti kegiatan search and rescue atau misalnya dari tim SAR, bisa ada bantuan darurat dan pengungsian. Yang selanjutnya ada kegiatan pasca bencana. Kegiatan ini itu mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitas, dan rekonstruksi. Nah, di sini ada siklus penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Ada pemulihan, setelah itu pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, setelah itu baru tanggap darurat. Bencananya ya dari antara kesiapsiagaan dan tanggap darurat seperti itu. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk mitigasi, itu ada dua. Misalnya ini upaya mitigasi ada dua. Nah, upaya mitigasi ini yang mitigasi terstruktur sama mitigasi non-struktural. Ini untuk bencana alam, misalnya dengan cara untuk mitigasi struktur sendiri, memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membangun bangunan, desain rekayasa, dan rekonstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Seperti yang saya ketahui kalau di Jepang itu ada bangunannya emang sudah tahan gempa gitu. Jadi mereka bisa tahan guncangan seperti itu. Terus ada mitigasi non struktural. Nah, ini mitigasi non struktural itu yaitu menghindari wilayah bencana membangun dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta memperdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Biasanya kan kalau di peta-peta itu ada tata diketahui kayak ini daerah rawan banjir atau ini daerah rawan bencana seperti itu. Jadi bisa sebagai bentuk mitigasi diri sendiri kita bisa tidak membangun atau kita bertempat tinggal di tempat yang lebih aman seperti itu. Yang selanjutnya ada mitigasi bencana non alam. Untuk kecelakaan industri, biasanya bencana non alam sendiri adalah bencana yang tidak terjadi karena alam seperti itu. Misalnya ini ada kecelakaan industri, wabah penyakit, atau kegagalan infrastruktur. Nah, untuk kecelakaan industri sendiri bisa dengan menerapkan standar K3, keselamatan kerja. Terus ada audit dan inspeksi berkala agar bisa tahu riwayat penggunaan mesin dan sebagainya. Dan juga ada pelatihan tanggap darurat apabila terjadi kebakaran atau apapun, jadi pekerja itu tidak kelabakan. Yang selanjutnya untuk wabah penyakit atau epidemi itu ada penguatan sistem kesehatan, kampanye kebersihan, dan vaksinasi massal. Kayak contohnya waktu COVID-19 itu kan ada kampanye kesehatan itu kayak cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak, seperti itu pada dibikin pamflet atau di Instagram seperti itu. Habis itu juga ada vaksinasi massal waktu itu pakai vaksinasi COVID. Habis itu yang selanjutnya kalau kegagalan infrastruktur itu ada peningkatan kualitas dan pemeliharaan fasilitas umum untuk menghindari keruntuhan atau kegagalan sistem kritis. Misalnya kayak
bangunan-bangunan tinggi biasanya itu. Jadi ada peningkatan kualitas dan pemeliharaan fasilitas umum agar tidak terjadi keruntuhan atau kegagalan sistem kritis. Yang selanjutnya ada mitigasi bencana untuk bencana sosial. Itu ada yang pertama ada pencegahan dan penanggulangannya. Pencegahan dan penanggulangannya itu bisa dengan dialog antar kelompok, mediasi konflik, pelatihan manajemen krisis untuk aparat keamanan. Biasanya kan eh, adanya bencana sosial itu kan karena adanya konflik antara dua kelompok atau lebih. Nah, untuk mencegah itu, untuk mencegah terjadinya bencana sosial ini bisa dengan berdialog antar kelompok itu, terus ada mediasi apabila udah ada konflik di mediasi seperti itu. Terus ada pelatihan manajemen krisis untuk aparat keamanan. Yang selanjutnya ada pendidikan dan sosialisasi. Nah, ini berarti untuk siswa dan mahasiswa gitu. Caranya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi. Seperti kan dari SD, SMP, SMA juga sering banget diajarin tentang toleransi, terus jadi sering menghargai dan sebagainya. Terus ada keadilan sosial seperti sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, yang terakhir ada kerjasama antara komunitas guna mencegah eskalasi konflik. Eskalasi sendiri adalah peningkatan seperti itu. Yang selanjutnya ada tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kebencanaan beserta solusinya. Nah, tantangan utamanya itu apa aja sih sebenarnya? Nah, ini ada beberapa yang sudah saya cari di beberapa jurnal. Yang pertama ada pendidikan kebencanaan itu belum terdapat pada kurikulum pada saat ini. Sudah direncanakan sebenarnya pada kurikulum Merdeka ini. Namun pemerintah dan kayak sebagian ya pemerintah itu masih kebingungan antara menaruh kurikulum ini, pendidikan kebencanaan ini dengan agar tidak mengganggu dengan mata pelajaran yang lainnya gitu. Bagaimana caranya menyisipkan pendidikan kebencanaan itu seperti itu. Jadi sehingga pendidikan kebencanaan ini bersifat insidental dan inisiatif dari masing-masing guru maupun sekolah. Tergantung dari sekolahannya dan gurunya. Biasanya kalau kayak gini ini di daerah-daerah rawan bencana biasanya gurunya juga mengajarkan ke muridnya tentang mitigasi bencana seperti itu. Yang selanjutnya ada banyaknya pendidik atau guru yang belum mendapat pelatihan yang memadai untuk menyampaikan pendidikan kebencanaan secara efektif. Kan biasanya kebencanaan itu kan berarti kan biasanya kan guru cuma bisa kalau gurunya nggak pernah dapat pelatihan berarti kan cuma teori yang didapat. Sedangkan kan kalau tidak praktek eh, siswa juga kurang mengerti seperti itu. Jadi kurang efektif dalam penyampaian pendidikannya seperti itu. Yang selanjutnya dari beberapa sekolah mengalami keterbatasan sarana dan prasarana sehingga kurang mendukung dalam pemberian pendidikan kebencanaan. Sebenarnya kan tidak hanya dari gurunya, misalnya insidental juga bisa manggil dari Damkar atau dari instansi-instansi lainnya atau tim SAR juga kan juga bisa. Nah, tapi kan ada keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi karena itu kurang mendukung dalam pemberian pendidikan kebencanaan. Selanjutnya ada pendidikan kebencanaan itu belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau yang memerlukan pendekatan materi yang khusus seperti itu. Nah, di sini ada solusinya. Solusinya ada solusi dari tantangan-tantangan sebelumnya itu adanya pengembangan kebijakan. Jadi pemerintah perlu melakukan perencanaan kebijakan terbaru dalam kurikulum nasional, mencakup penyusunan materi pembelajaran serta pembelajaran yang efektif mengenai pendidikan kebencanaan. Yang selanjutnya ada pelatihan profesional guru. Jadi menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi pendidik. Nah, agar mereka tuh memiliki kompetensi yang mereka dapat memiliki kompetensi yang baik dalam mengajarkan materi kebencanaan seperti itu. Yang selanjutnya ada kampanye kesadaran publik. Nah, ini bisa dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya pendidikan kebencanaan guna meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan bersama. Dengan kampanye kesadaran publik kan mencakup semua manusia ya, nggak cuma ya jadinya semua kalangan itu bisa mengaksesnya seperti itu.
Yang selanjutnya adalah pendapat saya tentang kearifan lokal dapat berfungsi sebagai alternatif untuk mengurangi resiko bencana di tengah keterbatasan teknologi dalam mitigasi bencana, serta contoh konkret bagaimana kearifan lokal telah berperan dalam mengurangi dampak kebencanaan di suatu daerah di Indonesia. Nah, menurut saya, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai alternatif untuk mengurangi risiko bencana di tengah keterbatasan teknologi dalam mitigasi bencana. Dengan adanya kearifan lokal, dapat menjadi solusi yang praktis tanpa memerlukan biaya yang besar. Selain itu, banyak kearifan lokal yang berorientasi pada pelestarian alam yang secara tidak langsung memperkuat ketahanan terhadap bencana. Kearifan lokal sendiri kan banyak turun temurun ya, karena masyarakat tinggal di lingkungan itu dan mereka jadi tahu kalau tanda-tandanya kayak gini bakalan jadi kayak gini, seperti itu. Jadinya itu lebih cepat daripada menunggu info dari BMKG atau BNPBD gitu, seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh konkret adanya kearifan lokal dapat membantu. Di sini yang pertama itu ada smong di daerah Simolue, Aceh. Nah, smog ini merupakan istilah lokal yang merujuk pada tsunami. Dari zaman dulu, masyarakat Aceh diajarkan apabila terjadi gempa bumi kuat yang lama dan air laut surut, itu pertanda dari datangnya smog. Nah, karena smog ini waktu gempa bumi Aceh tahun 2004, itu di daerah Simolue, dari 80.000 penduduknya yang terkena dampak yang jadi korban itu kurang dari 10, seperti itu. Terus ada aturan Pikukuh Karuhun. Nah, ini tuh buat masyarakat Badui dalam lebih tepatnya di Banten, menerapkan aturan adat ini yang mana melarang perubahan kontur tanah dan aliran air. Rumah-rumah Badui didesain tanpa paku sebagai upaya mitigasi terhadap gempa, longsor, dan banjir. Jadi mereka di sana tetap kayak menghormati tanah yang mereka tempatin seperti itu. Jadi mereka tidak mengubah kontur tanahnya sama sekali dan aliran airnya. Yang selanjutnya ada nyabut gunung, merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara ini dilakukan di lereng Bukit Sumbing dan Sindoro. Ini maksudnya teras sering, insya Allah kayak gitu. Jadi kan teras sering itu kan untuk mencegah terjadinya longsor. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan bencana alam. Nah, bagaimana sih caranya agar generasi muda itu tahu tentang kearifan lokal itu bisa sebenarnya menghadapi tantangan dalam kebencanaan seperti itu. Yang pertama ada integrasi dalam pendidikan formal. Nah, di sini seperti tadi di kurikulum seharusnya itu diajarkan seperti itu, atau enggak kan di daerah masing-masing gurunya mengajarikan tentang kearifan lokal yang dimiliki wilayahnya untuk mencegah terjadinya bencana itu sendiri. Nah, yang kedua ada kegiatan masyarakat dan community learning. Nah, kegiatan masyarakat ini bisa dengan workshop atau semacam pelatihan tentang kebencanaan. Yang selanjutnya ada penguatan peran pemuda dan komunitas. Jadi kan pemuda ini jadi kan pemuda kan sebagai agen perubahan seperti itu. Jadi sebagai pemuda kita harus bisa, karena kan itu kan biasanya kan kalau kearifan lokal itu kan udah semakin terkikis. Nah, peran pemuda dan komunitas itu untuk menguatkan kearifan lokal yang ada di daerahnya gitu agar bisa terus lestari gitu. Nah, yang selanjutnya ada pemanfaatan media sosial dan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini bisa digunakan untuk menyebarluaskan berita tentang kearifan lokal yang bisa digunakan untuk mengetahui terjadinya akan dampak terjadinya bencana, atau kearifan lokal itu bisa mengurangi kebencanaannya seperti itu. Selanjutnya ini ada referensi yang saya ambil, referensi daftar referensi
dari jawaban-jawaban tadi. Seperti ini. Ada beberapa. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.